Assalamualaikum semuanya. Seperti yang telah Wong Anime sebutkan sebelumnya, di video berisi pengumuman penting, Wong Anime akan membahas mengenai ReZero per episodenya dan pembahasan mengenai apa yang sebenarnya terjadi di episode-episode tersebut. Dan pada kali ini Wong Anime akan membahas mengenai ReZero Season 2 Part 2 episode pertama atau ReZero Season 2 episode 14. Oke, Wong Anime tahu kalau sebenarnya ini lumayan telat, tapi mending telat kan daripada enggak sama sekali. Taulah kenapa Wong Anime telat, pengumumannya kan ada ke minggu kemarin ya. Jadinya Wong Anime memposting videonya hari ini. Kalian siap? Silahkan tonton videonya. Kesan pertama Wong Anime akan episode 14 ini lumayan bagus. Dan menurut Wong Anime, konten-konten yang dipotong dari web novel di episode 14 ini justru malah menjadikan peristiwa-peristiwa yang terjadi menjadi lebih misterius. Sehingga konsep thrill dari anime ini justru malah lebih kelihatan, lebih muncul ke permukaan. Sebagai contoh, percakapan antara Emilia dan Subaru mengenai masa lalu Emilia dibuat sesingkat mungkin. Sedangkan percakapan antara Park dan Subaru hampir tidak ditampilkan di animenya sama sekali. Walaupun pada dasarnya di episode ini banyak konten web novel yang dipotong, namun dengan transisi yang baik antara misteri dan pembeberan fakta, episode ini justru malah menampilkan kualitas episode yang jauh lebih baik dari biasanya. Pada dasarnya episode ini memberikan kualitas narasi yang tepat untuk sebuah episode. Bahwa berbeda dengan ReZero episode 18 yang ikonik yang narasinya justru dibuat berdasarkan percakapan, ReZero di paruh kedua ini justru malah akan dibuat dengan narasi bahwa cerita ReZero akan terlihat di aksi dan perbuatan daripada kata-kata. Menurut Wong Anime, kualitas transisi dan pemotongan konten yang tepat di episode ini bisa dijadikan sebagai contoh bagi episode-episode anime garapan light novel lainnya yang sebagaimana kita tahu tidak mungkin memasukkan semua konten novel dalam 30 menit. Episode ini adalah terusan dari episode 13 kemarin yang berakhir dengan dipukulnya Subaru oleh Otto. Dan di episode ini juga kita mengetahui kalau Subaru harus menyelesaikan beberapa masalah sekaligus dalam beberapa hari tanpa tahu harus berbuat apa. Dan ini membuatnya frustasi. Otto kemudian dengan gagahnya menunjukkan kalau dia memiliki teman yang bisa diandalkan dan membuktikan dirinya dengan perbedaan kekuatannya yang jauh dengan Subaru dan bantingan judonya. Subaru yang pada dasarnya setelah Rem tertidur tidak memiliki seorang pun yang bisa dia percayai dan andalkan, akhirnya memiliki teman yang bisa dia andalkan dan bisa dia percaya. Dengan percaya diri, dia pun mendatangi Roswell dan melakukan pertaruhan bahwa kalau Subaru bisa menyelesaikan semuanya pada pengulangan ini tanpa kehilangan apapun, Roswell mesti meninggalkan Alkitabnya. Roswell menanggapi keinginan Subaru sebagai suatu keserakahan. Namun walaupun begitu, pertaruhan antara dua orang badut ini telah disepakati satu sama lain. Pada dasarnya, Subaru percaya kalau dia bisa menyelesaikan semua rentetan kejadian di Sanctuary karena saat ini dia memiliki teman yang bisa diandalkan. Sebelumnya, dia juga berusaha mengandalkan orang lain dalam usaha-usahanya menyelesaikan semua masalah di Sanctuary. Tapi orang-orang tersebut bukanlah temannya. Jadi pada dasarnya Subaru dengan percaya diri mengatakan bahwa dia akan menang karena memiliki nakama power kepada Roswell. Tapi apakah konsep nakama power yang ada di ReZero ini bisa dilakukan dengan benar? Kita lihat saja nanti. Selanjutnya Subaru kemudian memasuki tempat khusus di Sanctuary di mana dia bisa menemukan tempat untuk memiliki hak administrator untuk mengendalikan para klon Lewis Meyer. Dan dia menemui Ryuzu atau Lewis yang memperkenalkan dirinya sebagai Ryuzu Alma di sana. Ryuzu kemudian mengatakan kepada Subaru apakah dia ingin menggunakan wewenang administrator. Namun hal ini ditolak oleh Subaru dan dia mengatakan kalau dia hanya ingin bicara. Ryuzu kemudian mengatakan kalau ada 4 klon Ryuzu yang selama ini mengawasi terbentuknya klon-klon Ryuzu yang secara otomatis terproduksi selama ratusan tahun. Yang sebagaimana kita ketahui kemungkinan dibuat oleh Echidna untuk menampung jiwanya sehingga dia tidak bisa mati.
Dari percakapan ini kita bisa melihat kalau Ryuzu yang saat ini Subaru sedang temui dengan Ryuzu yang Subaru pertama kali temui adalah orang yang berbeda. Ryuzu yang pertama Subaru temui adalah Ryuzu Bilma, sedangkan Ryuzu yang sekarang Subaru temui adalah Ryuzu Alma. Dari sini kita bisa melihat juga mengenai tubuh buatan dari para roh suci memiliki tubuh yang sama seperti para klon Ryuzu. Tubuh klon Ryuzu terbuat dari od buatan yang dibalut dengan mana. Kita pun bisa melihat kalau tubuh Beatrice terbuat dari bahan yang sama. Ryuzu Alma juga menyebutkan suatu perkara penting. Salah satu dari 4 klon Ryuzu yaitu Ryuzu Shima dulu dicabut dari tugas mengawasi ujian karena dia melakukan pelanggaran kontrak dengan penyihir keserakahan. Dia memasuki makam yang seharusnya tidak dimasuki oleh para Ryuzu untuk membawa Garfield yang saat itu tidak kunjung pulang. Kemungkinan besar Ryuzu Shima juga mengikuti ujian karena memasuki makam penyihir bersama dengan Garfield dan mereka melihat masa lalu mereka. Karena itulah Garfield selalu mengunjungi Ryuzu Shima yang saat ini tinggal bersama para klon Lewis Meyer lainnya di hutan Klemaldi. Selanjutnya setelah mendapatkan cukup informasi, Subaru kemudian mendatangi Emilia yang tidak tidur semalaman. Subaru mendatangi Emilia, menghiburnya dan kemudian menanyakan apa yang dilihat Emilia di ujiannya tersebut. Emilia pun kemudian mengatakan mengenai masa lalunya saat dia dibekukan dan para penduduk lainnya yang membeku di hutan. Dan alasan kenapa dia mengikuti pemilihan Maharani Lugunika yang diajukan oleh Roswell juga betapa kaburnya ingatannya. Setelahnya Emilia pun tertidur dan Puck pada akhirnya keluar. Nah, disinilah kita bisa melihat kalau episode ini adaptasi light novel yang bagus. Kita tidak melihat percakapan penting antara Subaru dan Puck apa. Namun kita bisa melihat kalau hasil percakapan tersebut adalah Puck pada akhirnya memutuskan kontrak yang mengikat antara Puck dengan Emilia. Tampaknya kontrak antara Puck dan Emilia adalah belenggu yang membuat Emilia tidak bisa mengingat masa lalunya. Sehingga Puck pun berupaya melepas kontraknya supaya Emilia bisa terus melangkah maju. Setelah Puck memutus kontraknya, Emilia pun sedikit demi sedikit bisa mengingat masa lalunya yang pada awalnya kabur. Walaupun Emilia juga sangat bersedih dengan keputusan Puck tersebut. Puck pun kemudian menyerahkan Emilia pada orang nomor 2 yang menyayangi Emilia selainnya. Kita bisa menebak siapa orang tersebut. Malamnya Subaru kembali menemui Emilia yang dalam keadaan bersedih karena telah kehilangan Puck. Emilia pun meminta kepada Subaru untuk memegangi tangannya hingga pagi yang Subaru tentunya sanggupi. Namun ketika Emilia terbangun, dia telah menemukan kalau Subaru tidak ada. Tidak lama setelahnya Emilia kemudian menghilang dan tidak ditemukan di dalam kamarnya. Subaru dan para penduduk desa kemudian mencari Emilia dan Subaru pun menemukan kalau Emilia ada di makam penyihir. Di sini ada kesalahan jelas yang mungkin studio White Fox akan memperbaikinya di episode selanjutnya. Subaru di episode 13 diceritakan tidak bisa masuk lagi ke dalam makam Echidna dan langsung muntah sebelum memasuki makam. Namun di episode 14 yang sekarang ini tiba-tiba Subaru bisa memasuki makam dan bicara dengan Emilia di dalam makam. Namun terlepas dari kesalahan kecil ini, ruang anime menganggap kalau eksekusi dari episode ini sangat luar biasa. Pada scene selanjutnya, Garfield kemudian mendatangi kediaman dari Ryuzu. Kemungkinan Ryuzu Shima yang memakai baju putih. Namun Garfield tidak melihat Shima di sana. Tapi dia bisa melihat kalau ada 2 cangkir di meja makan yang berarti kemungkinan seseorang habis dari sana. Mencurigai kalau rahasia mengenai Ryuzu terbongkar, dia pun mendatangi ruangan administrator pengawas ujian makam dan dia sudah menemukan kalau pintunya telah terbuka. Di dalam, ternyata Otto sudah menunggu Garfield dan sepertinya di episode selanjutnya pertarungan antara Otto dengan Garfield pun akan dimulai. Menurut ruang anime, arc ini akan mencakup 4 backstory atau 4 masa lalu dari karakter-karakter yang menunjang cerita dari part 2 ini. Yang pertama, masa lalu Emilia yang kita ketahui dari episode ini yaitu berkaitan dengan sebelum dia membeku dan bertemu Puck dan saat dia bertemu ibunya Fortuna. Lalu kemudian masa lalu Garfield dan kenangan bersama ibunya yang membuatnya tidak mau kalau Senstuari bebas. Masa lalu Ryuzu Meyer dan Echidna kalau Ryuzu Shima benar-benar mengikuti ujian di Senstuari saat mencari Garfield. Dan terakhir, masa lalu Roswell dan alasan kenapa dia bisa melakukan semua hal yang dia lakukan saat ini. Baiklah semua, itulah video review dan pembahasan
dari ReZero Season 2 episode 14 atau ReZero Season 2 Part 2 episode 1. Jangan lupa untuk like dan share video ini dan jangan pula untuk subscribe. Dan dengan ini, Wong Anime, ciao!